Karena kita memang mendengar kabar, itu adalah orderan. Orderan dari, katakanlah dari kalangan istana, kepada para petinggi penegak hukum, yang diteruskan melalui agennya di KPK. Itu informasi yang kita terima. Dan setelah kita telisik semua kejadian terkait, atau katakanlah logika hukum, bukti-bukti terkait dengan perkara ini, memang sangat kental, sangat kentara, sangat telanjang upaya pemaksaannya. Kalau kita ingat, awal pemanggilan Mas Hasto itu kan KPK beralasan ada bukti baru terkait kasus Harun Masiku. Sehingga dengan demikian Sekjen Hasto Kristianto dipanggil ke KPK. Jadi ini bukan tentang persoalan pribadi loh. Ini soal bagaimana proses penegakan hukum dan bagaimana politik kekuasaan memainkan hukum di negeri kita hari-hari belakangan ini. Pada saat itu dikatakan Mas Hasto akan diminta keterangan karena adanya bukti-bukti baru yang ditemukan oleh KPK. Yang terjadi, beliau diajak ngobrol kurang lebih 1 jam, ditanya seperti riwayat hidup, lalu ditinggalkan berjam-jam di ruangan tanpa dilakukan apapun. Malah yang terjadi adalah oknum KPK yang tadi itu yang bernama Rosa itu, ya, pergi membohongi ajudannya Mas Hasto, bilang dipanggil Bapak ke atas. Ya. Jadi, dan dia bukan subjek hukum pada hari itu karena tidak dipanggil. Diajak ke atas, digeledah, di BAP. Jadi di situ KPK sebenarnya sudah menabrak hukum acaranya sendiri. Dan disita. Ya, dan disita HP-nya yang tidak terkait dengan pokok perkara yang tanda kutip disangkakan pada Mas Hasto. Nah, ini kan sudah sangat telanjang sebenarnya bahwa KPK itu sedang melakukan operasi hukum. Oknum-oknum KPK ini sedang melakukan operasi hukum terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Makanya waktu itu Bang Saur Situmorang di kursi ini mengatakan bahwa KPK itu diremote, artinya dikendalikan dari luar. Jadi ini memang satu operasi khusus kalau menurut saya yang dirancang sebagai sebuah anarkisme kekuasaan terhadap hukum. Jadi bukan hal yang mengherankan ketika kemudian Ibu Mega sebagai seorang ketua umum partai, sebagai orang mantan presiden, sebagai orang yang ikut mendirikan KPK merasa tidak nyaman atau katakanlah merasa tersakiti. Dan saya kira bukan hanya Ibu Mega atau kami saja yang meragukan KPK hari-hari ini. Saud Situmorang mantan komisioner sendiri bilang ini diremote. Ya. Lalu Alex Parwata bilang ini tidak ada independensi. Bahkan ketua KPK sekarang, pejabat mengatakan tidak mau lagi nyalon di KPK. Karena bagi dia, ya mungkin kesimpulannya udah nggak ada gunanya, kira-kira gitu kan.